Shalom, damai di hati, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada di minggu ketiga di bulan Januari 2026, tepatnya di 18 Januari. Sebagai warga Gemim, tentu kita sungguh mengucap syukur bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu menganugerahkan yang baik bagi kita. Dia menganugerahkan semua yang indah lewat tatanan ciptaan yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Tahun 2026 masih sangat panjang. Ada 300 lebih hari lagi, karena ini baru hari ke-18. Tentu, dalam menjalani setiap hari di 2026, kita membutuhkan petunjuk dan perintah untuk menata, mengatur kehidupan kita agar berjalan dalam relnya Tuhan. Minggu ini, sebagai warga Gemim, kita ada dalam bagian bacaan Kitab Kejadian pasal 2, ayat 8 sampai ayat 17 tentang berbicara bagaimana Allah menciptakan manusia, menempatkannya di sebuah taman yang disebut Taman Eden, taman yang indah, taman yang menarik. Taman Eden bukan hanya dipahami sebagai tempat yang indah, tempat yang menarik, tetapi Taman Eden adalah sebuah tempat bagaimana Allah membangun relasi dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan secara detail apa yang Ia kerjakan di Taman Eden, dan Adam Hawa menyaksikan peristiwa itu. Ada sungai yang sangat indah, menarik. Ada pohon-pohon yang menumbuhkan buah-buah yang indah, yang sedap untuk dimakan. Tapi juga di tempat itu ada sebuah larangan bagi Adam dan Hawa untuk tidak boleh memakannya. Dari sekolah minggu kita banyak mengenal tentang pohon kehidupan, pohon yang baik, pohon yang tidak boleh disentuh oleh manusia karena pantangan, karena hukum dan perintah Allah. Minggu ini kita diajarkan tentang bagaimana sikap kita yang taat pada panggilan Tuhan. Sebagai manusia, kita bukan hanya terajak untuk bagaimana menikmati semua yang telah Allah beri, tapi kita terpanggil untuk mengusahakan apa yang telah Allah beri. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan alam ciptaan, termasuk lingkungan di dalamnya. Kita terpanggil untuk bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada manusia. Seringkali sebagai manusia kita mencari validasi untuk apa yang kita lakukan dilihat oleh orang lain. Tetapi sebetulnya tanggung jawab itu telah melekat atas diri kita, atas panggilan dan perintah Tuhan Allah. Maka peristiwa Taman Eden bukan hanya peristiwa kita bernostalgia kembali dengan mengingat proses penciptaan, proses penempatan manusia di Taman Eden. Tetapi Taman Eden peristiwanya membangkitkan hubungan kembali kita dengan Allah. Bahwa Allah bukan hanya menciptakan manusia untuk menikmati, tapi Allah memanggil manusia untuk menjadi kawan sekerja, mengusahakan dan berbuat yang terbaik atas semua ciptaannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17 mengajarkan kita juga bahwa manusia diciptakan Allah dengan penuh kasih, diberkati dengan pekerjaan yang bermakna, bukan sesuatu yang tidak bermakna. Dipercaya untuk mengelola alam ciptaan yang telah Tuhan jadikan. Dan kita dipanggil untuk hidup taat dan setia. Hidup taat mendatangkan berkat. Hidup tidak setia dan tidak taat mendatangkan kutuk. Dan itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika larangan itu dilanggar, maka hukuman menjadi konsekuensi atas hidup sia Adam dan Hawa. Maka saudara-saudara, kiranya kita tidak hanya menjadi penikmat Taman Eden, penikmat berkat Tuhan, tetapi juga kita setia mengusahakan, memelihara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka biarlah di minggu ketiga ini kita akan berjalan dalam hidup yang penuh bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar memulai, tetapi memulai, menjaga, merawat, mengusahakan, dan mengakhiri di dalam Tuhan Allah. Semoga demikian Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.